Halo, balik lagi di Ekstra Bola. Seri A Black. Halo, Seri A balik lagi nih, guys. Weekend ini. ciao, ciao. Iya, Seri balik lagi guys. iya. Udah lama nih awal Seri A nggak seseru musim ini kayak kalau menurut gue ya. Paling nggak soalnya udah hampir satu dekade. Kita udah nebak lah Juventus bakal juara. Hampir satu dekade terakhir. Nah musim ini gara-gara Juve juga nih, Seri A jadi susah diprediksi ya gara-gara perubahan pelatih ya. Juve emang aneh ya. Emang hebat sih menurut gue karena segala keputusannya malah bikin bikin liga itu kayak dalam tanda kutip berjalan sesuai dengan keinginan mereka seakan-akan. Jadi apa nih yang pantas buat dinantikan dari Serie A musim baru ini? Ini ada Mas Wiwit, ada Bung Berry Bagja, sama Firsi Idris. Kita lagi akan bahas musim baru Serie A. Nah, karena di sini berempat nih adanya cuma Juventini, Interisti, sama Milanisti. Kita kebahas 3 tim itu aja kali ya. Juventini siapa? Oh, nggak ada ya? Itu apa? Itu. Newcastle Tini, Juventini, Berry. Parma tuh dia tuh, Parma tuh. Oh iya, Parma. Iya. Spezia tuh. Yang ada aja space-nya. Monza nungguin Berlusconi naik. Nunggu balik lagi ke Serie A ya, balik ke Serie A. Nunggu balik lagi, Mi. Iya, dari Juventus dulu kali ya. Ini karena Bung Berry Bagja yang udah lama kagak kedengeran, Berry duluan deh. Ber, kita ngomongin Juventus, Ber. Tuh, jangan dong. Jadi kalau ngomongin Juve nggak mau, bisa ayo, Ber. Ini senior dulu lah, senior dulu. Udah lu dulu ah. Ini Andrea Pirlo nih, apa yang bakal dia bawa ke Juventus? Monggo, Ber. Ya udah. Gua dulu apa? Berry dulu nih. Mas Fit nyaut. Ini dua kubu berbeda soalnya, satu AC Milan, satu Inter Milan. Silakan aja tebak yang mana. Siapa yang mana? Kalau ngomong Juve, kalau menurut gua ya musim ini ya yang tadi Anggun bilang sih, barangkali ini setelah hampir satu dekade ini kesempatan terbaik buat tim-tim rival untuk ini sih jadi juara sih, bukan Juventus lagi. Karena ya ini sih faktor pelatih baru itu kalau gue pikir juga akan sangat berpengaruh. Kemudian bursa transfer yang sangat dipengaruhi sama kondisi pandemi juga kelihatannya bisa mempengaruhi Juventus. Mereka kan sekarang lagi cari striker tuh. Cuma Luis Suarez kayaknya udah batal dan lagi nyari alternatif lagi nih, dan udah diburu waktu sih menjelang penutupan bursa transfer. Kemudian kalau bicara Pirlo, ya ini kan bekas pemain bagus ya, mantan pemain bagus. Kemudian kemarin sempat gue baca-baca juga tuh skripsinya waktu dia jadi ikut kursus pelatihan. Sih memang keren sih ininya, ide-idenya. Cuma ya bisa diimplementasikan atau enggak kan kita belum tahu. Kemudian faktor pengalaman juga mungkin akan jadi salah satu handicap Pirlo ya, karena ya sekarang dia akan merasakan tekanan sebagai pelatih. Kita belum tahu bagaimana Pirlo. Memang kalau melihat gayanya sih kayaknya kalem gitu ya. Ya tenang-tenang menghanyutkan gitu lah. Tapi ya kita belum tahu kalau dia menghadapi situasi tekanan sebagai pelatih akan seperti apa nih Pirlo nih. Coba kalau dari segi squad sih kayaknya ya Juventus tetaplah harus kita anggap sebagai salah satu kandidat juara sih. Karena masih ada Cristiano Ronaldo. Secara keseluruhan sih tim ini tetap memiliki salah satu materi tim yang terbaik sih. Tapi ya itu harus berjuang keras gitu Juventus kalau misalnya mereka mau Scudetto ke berapa? 10 ya? 10 berturut-turut ya? Iya, gitu. Ngomong-ngomong tesisnya Pirlo apa itu yang dibahas? Dia ngebahas ideal saya apa? Iya, ideal seperti football. itu. Jadi dari posisi kiper, back, tengah, penyerang idealnya Pirlo tuh kayak apa gitu. Nah, keren tapi sih ini banget kayaknya. sih, utopia banget nggak sih Mas Wid, kayak dia timnya Iya. Cruyff, Ideal banget gitu. Guardiola, Antonio Conte. Iya, sempat nyebut gegen pressing juga ya, gegen pressing. Kemudian maksud gua kalau nyerang juga katanya pakai formasinya berubah jadi 2-3-5 katanya, 5 pemain di depan. Itu wah ini banget sih ya ideal banget lah, cuma nggak tahu bisa dipraktekkan apa enggak gitu. Tapi dapat nilai yang kedua lihat aja nanti. Kedua paling tinggi. Iya, betul. Penguji-pengujinya. Masalahnya ini sih Gun, waktu dia untuk implement itu nggak banyak. Kayak Juventus
pas habis ditinggal Sarri kemarin udah ada hancur-hancuran ya 3 dari 5 pertandingan terakhir kalah. Terus mereka jadwal awalnya juga nggak ngeri-ngeri sedep gitu loh, ketemu Sampdoria pertama, tapi habis itu Roma, Napoli itulah dalam 3 pekan ke pertama. Jadi mungkin mereka ada masa embednya si Pirlo nggak terlalu banyak nih. Bisa jadi kalau dia nggak ada ya banyak nih kayak tadi si Nuno Gomez baru bilang kayak si Pirlo bisa jadi kayak Zidane gitu yang nggak ada pengalaman tapi habis itu tiba-tiba jadi betul. I don't know, dengan mulai pekan kedua mereka tandang ke Olimpico, pekan ketiga mereka menjamu Napoli juga udah belanja ya, jadi ini sih bedanya sih. Sedangkan Juve untuk baru buang Higuain ya Mas ya, dia sama datengin McKennie sama si Arthur itu, kita nggak tahu embedding prosesnya apa-apa. Tapi sih kalau lihat pre-seasonnya media-media Italia kayaknya udah wow banget sama Juve sih. Kemarin menang ya 5-0 lawan Novara uji cobanya. Ber, Dan lu dong. duetnya itu. Ber, gue tadi apa? Gue nanya Berry yang nyamber pas Sulit sama Firzi, Berry diem aja. Menurut lu gimana, Ber? Apa? Udah gitu sempet pergi gitu tadi ke tebing gitu di sisi pantai. Berry. Koneksi. Ya benar sih, gue setuju. Cuma ya benar sih doang. Serie A sekarang tuh bisa jadi musim yang paling nggak bisa ditebak lah kalau menurut gue ya. Kalau Pirlo itu mungkin kemungkinannya sih kalau menurut gue ada 2. Entah itu kayak Zidane atau kayak Thierry Henry ya. Jadi kayaknya sukses mungkin sukses. Iya kan? Kayaknya sukses sukses banget, kayaknya jeblok banget. Udah gitu sekalian. Karena banyak yang bilang Pirlo itu ini ya ada anggapan asumsi buruknya. Media tuh nebak bahwa Pirlo tuh emang di-set buat kalah gitu loh. Di-set buat kalah agar musim depan, jadi revolusi besarnya baru dimulai musim depan gitu. Itu kayak kata teori konspirasi di Italia gitu ya. Soalnya kan musim sekarang kan emang kacau lah gara-gara pandemi kemarin. Jadi tim nggak bisa persiapin tim kayak biasa semaksimal mungkin. Jadi ya udahlah kalau emang jeblok ya udah korbanin dulu jeblok semusim, baru musim depan kabarnya sih nunggunya antara Guardiola atau Zidane gitu loh. Bakal ada revolusi besar. Kebanyakan itu teori konspirasinya. Ya kan gue bilang ada asumsi kayak gitu. Cuman kalau di atas kertas ya benar sih kalau namanya pelatih muda ya. Apalagi di waktunya nggak panjang seperti biasa adaptasinya. Ya benar-benar ini sih. Ini kesempatan buat tim-tim lain apalagi Inter ya. Untuk menyalip Inter juara lah. Iyalah. Ini. Pokoknya ini nggak ada peluang sebaik ini dah dia. Nah, itu musim terakhir. Gila dari hati banget ya. Asli. Nah, kalau menurut kalian nih kira-kira apa yang bakal Pirlo tuh kayak gimana sistem yang bakal dipakai ya? Dia mau bawa kayak Sarri yang ofensif flamboyan gitu, atau bakal luas kayak Allegri yang sesuai lawan, atau saklek kayak Conte? Katanya sih 352 sih kayak Conte sih. Dia katanya waktu di Coverciano di tempat kursus lisensi itu dia selalu bilang sama teman-temannya muja-muja Conte gitu. Selalu dijadikan bahan perbandingan, bahan studi. Kayaknya terkesan banget gitu sama Conte. Jadi kayaknya sih 352 sih yang mau dipakai. Kemarin juga waktu lawan Novara di uji coba yang paling baru juga pakai 352 sih. Dan memang kan sepanjang waktu setelah Pirlo ditunjuk memang cuma ada 2 peluang formasi katanya. 352 peninggalannya Conte atau 4-3-1-2-nya Carlo Ancelotti waktu Pirlo di Milan. Tapi kalau 4-3-1-2 kayaknya Pirlo malah nggak punya Pirlo dalam tanda kutip gitu. Metronomnya di Juventus tuh belum ada kayaknya sih kalau gue bilang. Si Arthur nggak cocok ya? Ya Arthur nggak tahu deh, gue belum lihat sih mainnya gimana. Tapi kalau melihat statistik operan, akurasi operan sih barangkali dia bisa jadi metronom gitu ya. Tapi kalau dari skuad yang ada dari musim lalu, kemudian McKennie yang baru itu juga bukan tipikal metronom sih. Ber atau Firzi ada yang mau Iya. nambahin? Iya tuh udah dijawab dari. Iya. Soalnya dari bursa transfer juga
kayaknya belum jelas kalau menurut gue ya. Belum kelihatan tuh maunya Pirlo tuh kayak gimana sih. Baru dapetin Arthur sama Weston McKennie ya. Iya. Terus sekarang mereka lagi Striker sibuk sih, mereka nyari nyari sih. pengganti Higuain kan, yang Higuain, nomor iya. 9 sejati itu. Nah itu pun belum dapat. Jadi kayaknya emang belum kelihatan nih si Pirlo tuh mau bikin timnya tuh kayak gimana ya. Mungkin yang bisa dilakukannya adalah yang pertama tuh meningkatkan pemain-pemain yang musim lalu dibilang gagal perform ya, kayak Matthijs de Ligt misalkan. The Light oke Terus lah yang menurut pemain, gua. The Light oke lah menurut gua. tapi masih di bawah perform sih kalau menurut gua. Iya, tapi ya buat Baru pemain, operasi juga dia tuh. iya belum buat bisa pemain main ya. yang Iya. musim baru di Serie A sih menurut gua oke lah. Ya makanya itu masih bisa ditingkatin lagi sama Pirlo kan. Paling cuma nyari puzzle-puzzle lain lah. Cuman kita juga masih menebak-nebak kan, masih ngambang nih orangnya kayak gimana sih main. Justru tapi ini yang disukai beberapa orang. Soalnya Pirlo itu emang bakal jadi kayak senjata rahasia gitu. Karena kan nggak terdeteksi cara mainnya kayak gimana. Sementara kalau Sarri kan semua orang udah tahu lah. Sarri ball atau segala macam filosofinya. Ya si Pirlo ini misterius nih. Dia mau mainin kayak gimana kita nggak tahu. Jadi itu justru bisa jadi senjata rahasia sih buat defense. Piye, Ci? Sepakat? Enggak, karena kalau lihat formasinya, kalau lihat dari mainnya Sarri musim lalu emang ada beberapa imbalance ya, posisi yang nggak imbang ya, kayak waktu dia mainin Cuadrado jadi bek kanan itu kayaknya nggak terlalu berjalan bagus musim lalu. Jadi kalau emang mau balik ke 3-5-2 dengan ya wide players, apalagi kedatangan Kulusevski kan sekarang, menurut gue sih itu oke banget dan lebih cocok sama karakter timnya sekarang ya. Masalahnya kata Berry, kata Mas Wiwi tadi, perburuan strikernya ini gimana, soalnya Higuain udah dia lepas gitu aja kan, maksudnya dia sebenarnya punya kontrak 1 musim lagi tapi di choice aja ke timnya Beckham ya. Iya. Inter Miami. Higuain tuh ke Inter Miami tapi. Inter Miami kan, iya timnya Beckham. Dibuang aja gitu loh maksud gue, tapi belum ada penggantinya. Dia katanya udah ada kesepakatan sama Suarez, tiba-tiba Suareznya pingin ke Atletico atau bahkan tetap di Barca. Karena kalau bilangnya urusan keluarga negaraan lah. Nah iya, dia nggak mau kan, karena dia keluarga negaraannya dari istrinya ya. Dia nggak mau ikut tes aja kali, nggak mau. Iya, kayaknya nggak mau ikut tes itu. Kan disuruh nyanyi, disuruh ini isi pilihan ganda. Nggak ngerti kayak ini. Cuma mau gampangnya doang dia ngikutin keluarga negaraan itunya aja, istrinya. Nah ya Giroud kayaknya gitu-gitu dia seneng aja di Chelsea gitu loh. Jadi ya nggak tahu deh. Dia bilang dia nolak segala rumor. Sekarang striker depannya siapa pucuknya? Nah, nggak ada nomor 9 kan? Nggak ada. Makanya dia ngincarnya Zeko tuh, lagi ngincar Zeko. Oh iya, Zeko bisa jadi. Nah, tergantung ini. Tapi si Roma harus dapat si Milik dulu baru ngelepas Zeko sih. Muter-muter kayak di Inggris si Thiago Alcantara itu kan, Wijnaldum dan lain-lain. Satu batal, lainnya juga batal. Jadi kalau malah nggak ada sama sekali. Iya. Nah, jadi sebenarnya kalau Juventus itu kalau bisa sedikit gue simpulkan, Pirlo emang nggak berpengalaman, tapi skuadnya kayak pengalaman, itu yang bikin jadi wild card banget nih si Juventus musim ini. Iya, setuju. Kayaknya sih dilepas otomatis juga masih papan atas lah itu. Kalau nggak masih autopilot ya. Autopilot. Beneran itu timnya udah bertahun-tahun main bareng, udah ada Cristiano Ronaldo juga, Dybala juga, yang pemain-pemain yang bisa bikin perbedaan gitu dengan kualitas individunya. Ya kalaupun nggak usah pakai pelatih juga, gue yakin masih di papan atas itu. Ronaldo aja dari depan ngatur-ngatur kayak Euro 2012. Oke, cukup buat Juventus. Sekarang kita bahas pesaing terdekatnya dari musim lalu kan Inter nih. Bahas Inter, Ber. Apa yang mau dibahas, Ber? Apa ya? Inter itu strategi Mercato Antonio Conte lah. Emang apa yang menarik, Ber? Kan kayaknya lagi fokus ngebuang-buangin pemain dulu nih ya. Iya betul. Soalnya banyak banget yang harus dibuang. Jadi sorotan juga itu kan, ngedatangin pemain-pemain yang
banyak pemain yang dicap tua gitu. Godin Malah ya, justru itu Godin. Sama Ranocchia kan malah yang mau justru itu dijual. malah justru dengan merekrut pemain tua tuh justru itu nunjukin Conte bakal tampil all out gitu. Now or never pokoknya. Sekarang kata Iya, nggak sama sekali. benar, Udah benar. itu Setuju, kelihatan setuju. banget. Jadi nggak ada pokoknya lagi. musim ini apa enggak gitu ya, Ber ya. Maksudnya Iya, merekrut kayaknya ini pemain bakal tua ya? Gue salah denger berarti. bakal jadi. Emang menurut lu apa? Enggak, gue pikir gue dengarnya ngelepas pemain tua, kayak makanya gue sebut Godin tadi. Godin kan Oh, dilepas. Salah denger gue. ngerekrut pemain Jadi tua. rekrut juga Jadi tua kali, Kolarov. Itu Kolarov Iya, apa? Kolarov, Iya. Kolarov tua banget. Ashley Young tua Kolarov. banget. Gak jelas. Udah sampai Ashley bolak-balik Inggris, Italia itu. Kolarov buset ya. Ashley Young juga. udah ubanan banget gitu ya, Kolarov. Tapi justru itu kelihatan banget. Jadi emang Tapi- kayaknya ini musim terakhir Conte lah di Italia. Makanya dia manfaatin pemain-pemain yang emang udah berpengalaman. Bukan lagi pemain yang harus nunggu perkembangan kayak Tonali. Makanya kan Inter rela ngelepas Sandro Tonali dan memilih untuk Vidal gitu. Vidal ya, deketin Vidal. Ya karena itu emang proyeknya udah jangka pendek kan, bukan jangka panjang lagi. Yang penting lewatin Juve dulu gitu ya tahun ini ya, mumpung mereka lagi lemah-lemahnya gitu. Iya benar, makanya kelihatan banget. Itu kayaknya pas pertemuan sama si Steven Zhang kemarin deh. Baru tuh di situ dibeberin strategi merkatonya mereka tuh berubah sejak itu sih. Kalau menurut gua. Oh iya, soalnya waktu itu sebelum ketemuan kan Tonali disebut udah deket banget tuh ya. Terus tiba-tiba abis ketemuan itu tiba-tiba langsung fokusnya bener Iya. kata lo, pemain-pemain tuanya. Tua tapi berpengalaman kan. Ya, untuk supaya cepat ngebentuk tim secara instan lah dengan pengalaman mereka. Nainggolan nggak kemana-mana ya, jadi ya tetap di situ ya. Gue rasa sih bakal dipakai Nainggolan. Iya. Gue ngebayanginnya nih di tengahnya tuh ada Nainggolan, ada Brozovic sama Vidal, 3 orang brengsek semua di lini tengah tuh. Males banget main lawan itu. Sikat, ada Barella juga protes mulu ke wasit. Sikat. Seneng tuh gue ngeliat tim kayak gitu tuh, banyak yang protes. Ya sebenarnya yang kurang dari Inter tuh kan emang gelandang kasar kan, gelandang petarung gitu. Kayaknya mereka ngotot banget dapetin Vidal kalau nggak Kante kan. Oh, Kante mahal pemain benar. kayak gitu yang kurang di squadnya Conte pemain-pemain kayak gitu. Kante mintanya berapa juta tuh, udah 29 tahun. Brozovic ini bukannya kena masalah hukum mulu ya Gun? Kok dia nggak dihukum, nggak diapa-apain sih? Udah, itu kemarin udah dihukum dia. Dia apa namanya yang dia marah-marah di rumah sakit. Iya, marah-marah di rumah sakit, terus yang ditilang polisi. Iya, itu iya kan? akhirnya langsung ngedrop tuh Brozovic tuh. Bahkan di matanya Conte juga udah bukan pilihan otomatis lagi Brozovic tuh. Oh, iya. Kalau dulu kan bahkan di paruh pertama musim kemarin sebetulnya masih pemain utama gitu. Tapi gara-gara kasus itu jadi ini sekarang dia kayak kalau gue bilang sih cadangan sih Brozovic kalau udah ada Vidal. Mungkin tengahnya Vidal, Sensi, Barella. Oh iya, si Sensi Sensi kan manusia kaca, cedera mulu. Tapi pemain kesayangannya Conte nih. Iya. Yang kasihan juga Brozovic itu kan sempat digosipin sama Bayern Munchen kan. Ternyata katanya ditolak karena dia nggak cukup bagus buat tim kayak Bayern. Kasihan banget. Makanya marah-marah mulu udah di Milan. Ini Joao Mario juga masih ada ya lapangan tengah ya? Masih mau dijual. Jagoannya Sam. Makanya Eriksen mau diapain? Ada bisa lah Eriksen mau cadangan-cadangan Banyak aja. banget ini tengahnya, coy. Makanya sebenarnya kegemukan. Masalahnya Inter Vecino. musim ini adalah buat di pramusim ini ya itu buat ngurusin dulu lah, ngejualin dulu karena beban gaji juga gede banget itu buat tim yang apa namanya lagi kondisi kayak gini, buat punya tim segemuk itu PR-nya banyak nih. Makanya satu-satu yang gajinya gede-gede kayaknya mulai dilepas-lepasin gratis ya. Kayak si Godin tuh kayak bakal dilepas gratis kan katanya ke Cagliari tuh. Iya. Terus ya kemarin mungkin Borja Valero ya udah. balik lagi. Si Dalbert juga ya, Dalbert tuh gak guna. Dalbert. Menurut lo musim depan bakal kan musim kemarin si Conte konsisten banget tuh, saklek banget pakai 3-5-2. Musim ini bakal ada perubahan nggak? Kira kayak bakal memfasilitasi si Eriksen atau gimana? Jadi nggak full 3-5-2. Mungkin gitu, Ber? Harusnya sih iya, dengan materi yang ada
Harusnya Conte bisa lebih berani lah. Apalagi hitungannya, anggaplah Vidal udah datang kan. Artinya opsi lini tengah mereka udah banyak banget. Udah mau main 3 gelandang tengah atau 2 gelandang tengah dan 1 playmaker itu sebenarnya udah ada di timnya Conte. Tinggal bagaimana dia manfaatin squad itu. Terus ngeracik strategi kayak di Chelsea kemarin ya kan, tiba-tiba dia ngerubah formasi di tengah musim dan akhirnya itu berbuah gelar juara. Mungkin itu bisa jadi kunci juga sih, biar nggak terlalu monoton permainannya. Oke, jadi emang PR-nya banyak Conte musim ini ya, tapi yang pasti kayaknya di Inter bakal jor-joran lah ngedukung Conte buat seperti lo bilang tadi, kayaknya bakal fokus bukan ngejar, langsung fokus Scudetto karena mumpung pas Iya. Juventus lagi nggak bisa ditebak nih ya. Wah, sekarang kita geser ke Milan deh, Mas Wid. Seoptimis apa lu lihat Milan musim ini? Ya, selama nggak ada penonton, optimis lah. Itu kan katanya banyak yang bilang kemarin waktu habis lockdown, Milan bagusnya karena main di stadion yang kosong gitu katanya. Iya bener juga sih, ada bener. Lawannya nggak ada yang dukung ya. Jadi Tapi bener sih kalau nggak ada beban Milan gitu ya. bisa ngelanjutin 12 pertandingan terakhir musim kemarin sih agak bisa menghadirkan persaingan yang menarik sih Milan sih. Ya mungkin agak berat untuk Scudetto ya, untuk juara, tapi paling nggak mungkin bisa mengganggu papan atas lah. Dari awal langsung di papan atas gitu, jangan dalam posisi mengejar kayak musim kemarin. Musim kemarin kan sempat ke papan bawah, lama di papan tengah, baru kemudian belakangan ke papan atas. Tapi kalau mereka bisa ngelanjutin performa musim lalu, ya mungkin sejak awal mereka ada di papan atas. Jadwalnya juga kan lumayan tuh di awal-awal, tidak terlalu berat gitu ya Milan. Siapa tahu dengan melanjutkan momentum mereka musim kemarin sih mungkin bisa startnya bagus gitu. Kalau startnya udah bagus sih agak enteng lah buat mereka lah. Iya, kalau pernah Firzi bilang sepak bola itu kan soal momentum ya. Jadi kalau awal momentumnya udah dapet, biasanya ngalirnya enak tuh ya. Dan Milan enak banget sih belanjanya musim panas ini juga oke. Gue bilang sih Brahim Diaz main friendly, langsung 1 gol 1 assist ya Mas ya. Iya. Habis itu dia bikin lagi performance, apalagi Sandro Tonali datang, kayaknya fans Milan pada seneng banget ya. tuh, apalagi dia sih ini. Iya, apalagi dia fans dari kecil kan ya. Iya. Tapi gue bilang sih transfernya Milan tuh buat untuk sementara ya, buat cadangan doang sih. Kayak si Tonali. Tonali itu mau masuk di mana di 4-2-3-1. Dia pasti kalau menurut gue ya gaya mainnya tuh sama kayak Benacer. Jadi mereka nggak bisa main bareng. Kalau misalnya mau main 4-2-3-1 ya Tonali atau Benacer gitu, salah satu dari mereka. Kemudian Diaz ini posisinya si Calhanoglu sih kalau gue bilang. Jadi ya secara keseluruhan kalau Milan startnya di awal musim sih kayaknya masih musim kemarin ya, tim musim kemarin, dan artinya itu Tonali, Diaz belum dapat tempat sih, kecuali ya seiring perjalanan waktu mereka dicoba dan bisa gantian lah main dengan Benacer dengan Calhanoglu mungkin. Kalau si Jack Bonaventura itu pergi kemana sih dia? Fiorentina ya. Jadi kayaknya ini kan maksudnya kalau dia musim-musim lalu masih main kan? Masih, sebetulnya gue juga agak kecewa juga Bonaventura cabut dari Milan karena ya masih bisa lah dia. Dan ini kan joker banget gitu, gelandang yang bisa main di mana aja. Ini pemain yang berguna banget gitu ya. Cuman memang belakangan sih rentan cedera, mungkin itu pertimbangan dari Milan sih. Mengapa dilepas. Milan menurut lu terlalu Ibra sentris nggak? Biar mungkin lu bisa sedikit mencerahkan. Mas Wiwit tahu banget lah pasti lo gimana peran Ibra tuh. Ya Beri lah. Orang gue nanya lu ditanya ngoper mulu. Lu kayak Pirlo, lu jangan ngoper. Ini nih. Nggak, yang harus di ini juga, Ibra tuh pelatihnya siapa ya? Hah? Iya. Si Ibra. Pemain Primavera. Colombo. Nah itu dia. Bahayanya kejauhan ya. Karena kejauhan ya. Terlalu gap kualitasnya terlalu jauh lah. Makanya itu yang harus dihindari, yaitu Ibra sentris. Mungkin kehadiran dia bagus lah buat motivasi pemain muda. Udah gitu emang kemampuan juga masih bagus. Cuman masalahnya itu tadi, umur nggak bisa dibohongin lah. Iya. Mungkin dia nggak bisa tampil terus-terusan sepanjang musim. Benar. Dan Milan juga harus nemuin itu. Kalau emang Ibra absen, siapa pelatih yang paling?
Kalau dari Ya, pasti ada masalah lah kalau tim mengandalkan pemain umur 39 tahun gitu. Pasti ada nanti masalahnya lah nanti. Di, Lah di tengah katanya musim kemarin pasti ada. sempat dengar Luka Jovic, Mas Vivit. Sempat Mahal dilihat. banget, coy. Mahal Mahalan banget. ya. Udah gitu kayaknya Iya. bandel sih. iya. Sekarang Milan ngincernya pemain muda yang butuh pembuktian gitu. Oh, ini proyeknya ini. Kayak Ante Rebic. Ante Rebic. Itu kenapa ganti nomor deh? Gue nggak ngerti deh. Kenapa sih dia ganti nomor ke-12? Siapa? Si Ante Rebic. Rebic. 18 Ya, bagus nggak tahu gitu deh. buat Nomor favoritnya kali ya. terserah dia ya. Dari lini belakang juga menurut gua Milan emang apa ya, butuh tambahan lah. Karena kalau ngeliat musim lalu ke si Simon Kjaer sama Romagnoli sering lawak berdua. Iya. Nggak mantap gitu ya. Iya, nggak. Masih ada aja salahnya gitu. Makanya. Menurut lu tapi bisa finish 4 besar nggak Mas Wid Milan musim ini? Mudah-mudahan sih bisa sih ya. Kalau melihat ininya Bisa pesaingnya. perkembangan sekarang gitu ya. Kalau lihat Lazio bursa iya. transfernya juga belum terlalu bagus. Iya, nyarinya pemain-pemain Kemudian, nggak terkenal biasa lah. Itu. Napoli malah kalau gue bilang kayak dilemahkan nih. Si Alan pergi, kemudian si Koulibaly juga katanya mau pergi. Kalau Koulibaly pergi ya, tambah lemah lagi Napoli nih. Ya mungkin Roma sama Atalanta yang jadi pesaingnya Milan nih buat di papan atas sama Inter sama Juventus. Kalau Scudetto sih kalau gue bilang antara Juve sama Inter sih persaingannya dua tim itu. Masih agak jauh sih mereka sama tim-tim lain kalau menurut gue. Oke. Serie A, Juventus dan Inter yang bakal bersaing di papan atas di jalur juara ya. Paling nggak cuma 2 itu. Oke, gitu aja lah. Kita sudahi dulu pertemuan kita di podcast kita kali ini. Kita ketemu di episode mendatang. Mungkin kita ngomong La Liga kali ya. Kita belum ngomong lagi nih. Ngomong Barcelona, apa kabarnya? Ya wes, sekali Menang tadi malam. Iya, tapi kan buat jangka panjang kita nggak tahu. Oke, Bajunya cuy, bajunya Kenapa? Barcelona. Kenapa ya? Gejreng banget warnanya. Oh, ngejreng. Sama celananya kombinasinya terang banget, bro. Iya. Oke, kalau gitu kita sudahi dulu. Dadah, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Oke. Ciao. Dah.